ya, memastikan bahwa Finion itu katanya terdapat valve di sini, padahal valve-nya itu hanya dibagi di sini guys, di housingnya ya. Ya jadi intinya begini ya, kalau kita memperbaiki segala sesuatu itu harus tahu mekanismenya, cara kerjanya seperti apa, fungsi-fungsi part-partnya seperti apa. Di power steering itu kan banyak, ada yang namanya pompa steering, pinion, kemudian valve pressure-nya, hidroliknya, cara kerjanya seperti apa, itu kita harus paham. Jadi jangan asal bongkar, intinya kita belajar bareng-bareng ya. Segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus tahu fungsinya dulu, larinya kemana, lompatnya kemana, sistematis kerjanya seperti apa. Oke, seal kanan kiri nggak bocor, seal piston tengah juga oke. Wabarakatuh, selamat pagi, salam sehat rekan-rekan semua dimanapun kalian berada. Oke, untuk kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Altis yang kemarin ya, yang sempat kita perbaiki pompa steeringnya yang aus di bagian sini nih, parah banget ya. Nah, pertama kali dipasang dia oke, mantap ya, ringan, tapi setelah beberapa hari umat maning, berat, langsung berat sekaligus ya. Gak ada gejala nyentak apapun, kiri berat, kanan berat. Kemudian kita penasaran, kita buka, kita lepas pinionnya juga. Untuk pinion masih oke. Nah, di sini kan valve ya, lubang-lubang ini valve, ini wajib dibersihkan guys ya. Kalau bongkar-bongkar power steering semuanya wajib dibersihkan. Nah, terpaksa daripada kita bubut, sebenarnya bisa dibubut sih guys, bisa diperbaiki ya, bisa diperbaiki, ininya ditambah kemudian diratain lagi atau dihabisin full ya. Tapi ya si ownernya pengen sekaligus enak, mantap, nggak ribet lagi, terpaksa dibelikan yang baru ya. Untuk Toyota Altis tahun 2003 ini cara tesnya mudah ya. Kalau misalkan kalian ngalamin tiba-tiba power steering berat, tidak ada gejala kebocoran, kemudian di reservoir olinya cukup juga ya, itu gampang mudah guys. Kita lepas, kemudian kita isi oli dari in ya, kemudian kita putar kayak gini nih sebentar. Nah, diisi oli dulu ya, diisi oli dulu dari in, ini kan untuk pengisapan, tolong diputar jar. Cara tesnya seperti ini guys, jadi nggak usah pakai impact ya, nggak usah pakai impact, lurusin. Nah, naik diangkat kayak gitu nih. Nah, kayak gitu ya, diputar aja, dia pressure-nya udah sangat tinggi sekali ya. Kalau yang ini kemarin boro-boro diputar kayak gitu guys ya, menggunakan impact aja kecil banget ya. Oke, coba sekarang kita pasang, kita bersihkan dulu untuk pinion ya. Kita bongkar dulu, kita semprot-semprot menggunakan air kompresor guys, terus kita pasang, kita coba, kita test drive. Oke, next. Nah, ini udah kita lepas. Sebenarnya gini guys ya, ini bisa kita bersihkan menggunakan carbo cleaner juga bisa, cuman ini untuk memastikan atau menjelaskan ya. Sebenarnya ini kan di sini nih. Nah, ini posisinya di sini. Kebetulan untuk as tengahnya ini bisa dilepas, tinggal kita gedor pinnya yang di sini, yang di atas ya. Ini kan yang ke astir ya, kita gedor, kemudian kita keluarin. Ini yang namanya valve ya, di dalamnya melompong, nggak ada apa-apa guys. Jadi ini hanya untuk membagi ya, fungsinya untuk membagi tekanan kiri dan kanan. Ini kan posisinya kayak gini ya, masukkan, kemudian ini di sini guys ya. Sebentar kita edukasikan guys ya, kita tutorialkan. Nah, kalau misalkan dia belok ke kiri, sisi kanan dia tertutup, yang sebelah sini nih, kelihatan nggak nih lubang ini nih. Kalau misalkan ke kanan, yang sisi kiri tertutup ya, dibaginya di sini guys, di housingnya ya. Seperti itu cara kerjanya. Ini yang tengah, ini buat innya guys ya. Kemudian ada di sini lubang kecil, lubang besar, ini untuk retur yang ke atas ke reservoir. Kalau misalkan salah satunya seal yang ini, yang dua nih, ini kan tengah nih untuk in ya, kalau misalkan sobek atau sudah getas, ini gejalanya bisa berat sebelah atau nyentak guys ya.
Ini untuk pembagi ya, karena yang atas misalkan untuk yang kiri, yang bawah untuk belok kanan, seperti itu guys ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Nah sebenarnya ini nggak harus dibongkar kayak gini, ini hanya untuk memastikan bahwa di dalamnya itu nggak ada valve sebenarnya ya. Yang namanya valve itu di sini guys, pembaginya ya, di rumahnya, di housingnya seperti itu. Hanya ada seal ini aja satu nih di atas ya, agar tidak bocor ke atas seperti itu guys. Oke, terus diusahakan yang bersih ya. Kenapa? Sekecil apapun lubang di power steering ini sangat rentan guys kalau tersumbat ya. Yang pertama tersumbat karena olinya yang udah kotor, kemudian jarang ganti oli power steering, jarang kuras ya, sehingga berlumpur seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita membongkar power steering, kita bersihkan semua, kita cek di hidroliknya juga, kanan kirinya tekanannya, presurnya seperti apa dengan cara kita tekan, kemudian kita sumbat lubangnya, tahan dulu. Kalau misalkan ada angin keluar setelah kita tahan beberapa detik, ces, seperti itu ya, itu berarti normal, bagus. Seperti ini cara tes hidroliknya ya, kanan kiri ya. Nah kayak gini nih, kita tutup, tekan, biarkan saja dulu ya, biarkan saja dulu. Nah kedengeran kan ada udara. Oke, ini untuk tes piston tengah ya, yang di sini nih pembagi itu yang bulat ya. Kemudian yang sebelahnya lagi kita tekan, biarkan dulu. Oke, seperti itu berarti mantap ya. Seal kanan kiri nggak bocor, seal piston tengah juga oke, mantap. Nah, terus perhatikan kebocoran selang-selang, mulai dari selang hisap. Nah selang hisap sekecil apapun kebocoran, selang hisap itu artinya yang dari reservoir dihisap si pompa ya. Kalau misalkan ada kebocoran kecil, dia akan membawa udara ya, kemudian udara akan tersedot, terhisap, sehingga nanti gejalanya di reservoir olinya itu meluap guys, meluap, berbuih ya, itu berarti ada udara yang terjebak. Itu kalau di selang hisap ya. Kalau misalkan di selang pressure atau tekanan ya mungkin hanya kelihatan bocor oli saja, misalkan di seal hidroliknya, kemudian di selang pressure-nya, seperti itu guys ya. Jadi ciri-cirinya kita harus tahu, tanda-tanda kerusakannya kita harus tahu. Jadi jangan asal bongkar, asal perbaiki, salah analisa gawat guys ya. Oke, sekarang jadi tetap cara pasangnya sih seperti ini guys, mudah banget ya, mudah banget. Mana nih sealnya ya, sebentar. Nah caranya seperti ini guys ya, kita pasang lagi ininya, ini nggak bakalan kebalik ya, ikutin ininya nih. Bentar, lepas dulu untuk pistonnya ya. Nih ini kan ada yang lebar tuh ya, sama ini kayak Avanza juga ya, tuh di dalamnya juga ada yang lebar. Kita masukin, set, kasih pelumas ya, kita masukin, kemudian kita tekan dari sini ya. Ini nggak bisa masuk ringan tuh. Nah setelah masuk nanti baru kita pasang sealnya. Sealnya madepnya ke atas nih, yang ada pernya, yang ada springnya kayak gini nih ya. Oke, untuk Avanza Xenia ini nggak bisa dilepas nih, nggak bisa dilepas. Kenapa? Permanen, harus bobok bearing ya. Oke, terus setelah terpasang, kemudian pennya kita pasang lagi, kita gedor menggunakan palu atau di press ya. Terus pasang ininya, ini nggak bakalan tertukar karena ada ini guys, nih ada pin ini ya. Oke, sama, nggak bakalan tertukar. Kemudian dimasukin ke sini, tinggal kita pukul-pukul nanti seperti ini nih. Oke, seperti ini, terus kita tekan ya, kita pukul dari sini menggunakan balok atau di ini guys nih ya. Terus kita pasang ya. Yang ini jadi sampah ya, atau ya kita simpan, kita rakit buat cadangan ya, karena cartridge-nya ini masih bagus guys. Cuman yang habis ininya nih. Ini gara-gara apa? Gara-gara bocor, didiamkan, kemudian kekeringan oli, terus rusak. Tambah berat kan resikonya ya. Udah ganti seal ya, kayak unit ini udah ganti seal, kemudian ganti pompa juga, seperti itu guys. Nih cara kerjanya, kalau misalkan ini habis, ini kan longgar nih cartridge nih, naik turun ya.
Jadi nanti si minyak dia berputar di ruangan sini guys. Ya, untuk presurnya nanti lemah ini kan untuk keluar nih ke hidrolik ya. Ini penghisapan nih. Oke. Jadi dia longgar karena ada rongga ya. Dia nggak neken ke luar ke sini guys. Seperti itu guys ya. Jadi jangan abaikan kebocoran oli, baik itu di mesin, di power steering, di transmisi, apalagi transmisi matic ya. Itu dihindari guys, segera dilakukan penanganan atau perbaikan sebelum terlanjur. Oke, setelah kita isi, kita tes. Nah, perhatikan di sini ya. Ini gelembung udara itu berarti masuk angin guys ya. Bisa dari penghisapan bocor sebesar jarum pun dia bisa masuk angin terus berbusa ya ke olinya. Nah, ini diusahakan agar bersih, tidak ada busa ya. Seperti itu ya. Kalau misalkan power steering tiba-tiba bunyi, dengung, itu diperhatikan mungkin dari filter reservoirnya yang halus di sini nih, seperti Avanza tuh ya. Itu harus dibersihkan, tapi bersihkannya hati-hati guys karena mudah bolong, mudah sobek ya artinya ya. Nah, ini nanti biarkan aja dulu, terus kita pasang dulu rodanya ya. Nah, nanti baru kita tes ya. Ini masih bunyi ya, bunyi enggak? Oh enggak, tadi bunyi ya. Oke, sekarang kita pasang dulu rodanya. Ini ada perubahan enteng sekarang guys. Oke, next. Alhamdulillah enteng, ringan ya. Nah, jadi seperti itu ya, power steering itu banyak sekali kendalanya ya. Yang pertama yang disebutin di awal, selang hisap dia bocor sekecil apapun pasti bunyi dengung. Kemudian selang yang untuk retun kembali ke reservoir itu diperhatikan juga. Kalau tertilap, bocor dan sebagainya itu menyebabkan berat ya kalau misalkan selang yang kembalinya tersumbat ya. Karena apa? Karena untuk tekanan olinya dia berputar di pinion guys ya. Itu satu. Kalau kebocoran normal biasanya masih tetap ringan, asalkan yang di reservoirnya ini olinya masih ada ya. Nah, itu jangan diabaikan, segera dilakukan perbaikan apabila ada kebocoran seperti itu ya. Nah, ini caranya seperti ini nih, masih bunyi ya. Pentok-pentokin dulu kanan kiri kayak gini nih. Terus pentokin kanan, terus kiri. Nah, pentok-pentokin gini ya, seperti ini nih. Nanti juga hilang guys. Yang penting nggak ada kebocoran ya. Seperti itu ya. Baik hisap maupun retun. Pinion diusahakan yang bersih. Oke. Kalau nggak ada sumbatan, kebocoran, power steering hidrolik ini gak bakalan ada gangguan guys. Jadi seperti itu ya, semuanya dicek. Kalau misalkan minyaknya berbusa di sini, itu berarti ada kebocoran, biasanya dari selang hisap ya. Karena dia begitu ngisap gak kelihatan tetesan oli, tapi dia bisa menyebabkan udara masuk ya, udara masuk berputar di area pinion hidrolik, kemudian naik lagi ke sini sehingga jadi berbusa guys. Jadi seperti itu ya. Oke, saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.